Halo semua, selamat datang di video gue. Video kali ini gue mau ngebahas tentang salah satu AI platform baru lagi, yaitu adalah Qwen Chat. Nah, ini adalah salah satu kompetitor dari ChatGPT. Balik lagi ya, jadi AI itu nggak cuma ChatGPT doang, Gemini ya. Sebenarnya di luar sana ada banyak gitu. Nah, di video kali ini gue akan ngejelasin tentang salah satu provider juga yang namanya adalah Qwen Chat gitu ya. So, yang penasaran bentuk platformnya kayak gimana? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam videonya ya. Oke, seperti biasa di sini udah gue siapin materinya. Terus ini masuk ke dalam salah satu kursus gue juga yang namanya adalah kreasi AI. Di mana di sini gue ngejelasin tentang lebih dalam tentang gimana sih caranya kita bisa utilizing AI secara lebih penuh gitu ya. Nah itu buat kebutuhan content creation, lo mau bikin advertising, ads segala macam, pokoknya semuanya di sini udah ada lengkap gitu kan. Ada 7.500 prompt, ada 3.600 contoh gambar. Jadi luar biasa lengkap lah. Kalau teman-teman tertarik nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya. Oke. Oke, so sekarang kita masuk aja ke dalam sini ya. Jadi ini materi tentang salah satu AI platform lain lagi gitu kan. Jadi AI platform itu adalah tempat di mana kita bisa berinteraksi dengan AI. Kalau AI model adalah mesinnya. Ibarat kalau mobil nih mesinnya tuh namanya AI model. Kalau AI platform ibaratnya kayak ya apa namanya dashboard mobilnya. Jadi dimana kita bisa ngendarin mobil itu gitu kan. Jadi ini salah satu AI platform lagi untuk bisa kita berinteraksi dengan AI gitu ya. Jadi namanya adalah Qwen gitu ya. Oke, mungkin gue jelasin dulu ya sebelum gue masuk ke dalam platformnya. Nah, di sini mungkin gue kasih note dulu ya. Jadi, Qwen masih menjadi salah satu model dengan top ranking dari LM Arena Leaderboard. Jadi, sebelumnya di video sebelumnya kan gue udah ngebahas tuh salah satu tools yang namanya adalah LM Arena gitu kan. Nah, fungsinya dari LM Arena itu untuk bisa nge-list gitu kan kira-kira AI model atau mesin-mesin AI yang paling bagus tuh apa gitu. Nah, salah satunya diantaranya selain dari ChatGPT lah, ntar ada apa Gemini segala macam, Qwen ini nggak pernah jatuh. Dia tuh selalu ada di top 3 AI model terbaik gitu. Makanya gue sekarang ngebahas deh platformnya dia supaya kita punya perspektif lebih banyak tentang AI platform tuh ada apa aja gitu, variasinya ada apa aja. Jadi ini ya note-nya. Nah, terus habis itu mungkin gue jelasin dulu sedikit ya. Jadi QuenChat adalah platform chatbot berbasis kecerdasan buatan AI yang dikembangkan oleh Alibaba Cloud. Diluncurkan pada April 2023, QuenChat dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu, pengembang dan bisnis dalam berinteraksi dengan AI melalui antarmuka berbasis web yang mudah digunakan. Ya, balik lagi gue bilang kan, ibaratnya kalau AI platform itu tempat kita untuk nyetir AI-nya nih mau arahnya mau kemana kayak gitu ya. Jadi ini ya ada beberapa aspek penggunaan dari mulai melakukan analisis literatur, dari ringkasan, pembuatan konten, pembelajaran, prediksi dan simulasi bisnis, kolaborasi dan kreativitas dan seterusnya. Ini sebenarnya ya just typical use case lah untuk penggunaan AI secara umum ya. Mungkin detailnya bisa dibaca sendiri. Alah, gue kebelibet ngomongnya. Bisa dibaca sendiri di sini gitu ya. Nah, ini sebenarnya Qwen ini adalah salah satu turunan dari perusahaan ini ya, Alibaba ya. Ini yang punya Jack Ma. Alibaba kan pemilik Jack Ma. Alibaba yang punya namanya Jack Ma gitu kan. Nah, ini. Terus habis itu Qwen itu ada perusahaan turunannya gitu. Ada di Alibaba Cloud gitu. Jadi dia yang bikin platform QuenChat tuh ya perusahaan namanya Qwen gitu ya. Nah ini ya, jadi ini mungkin kalau misalnya kita mau akses itu sebenarnya gampang banget ya, tinggal buka aja Qwen AI di sini home gitu ya, buka aja nih halamannya. Nah di sini nanti akan muncul tampilan halaman Qwen gitu kan, dimana kita bisa nanti masuk akses ke QuenChat, tinggal pencet aja di sini try QuenChat terus login terus habis itu beres gitu ya. Jadi di sini ada banyak ya fitur-fiturnya ya, dari mulai image generation, deep research, web dev, thinking, search, multimodal dan seterusnya ya. Mungkin bisa di-post dan dibaca sendiri. Kalau mau detail juga di sini ada banyak ya. Nah, di sini juga ada research-nya juga, ada API platformnya kalau kita sebagai developer pengen pakai punyanya dia, pengen pakai modelnya atau mesinnya si Qwen itu bisa juga tinggal masuk aja ke API platform di sini gitu. Oke, terus abis itu jadi ini ya kalau mau akses Qwen Chat gitu. Nah, abis itu di sini ada beberapa fitur utamanya. Yang pertama adalah ya itu tadi yang gue jelasin ya, integrasi API dan seterusnya. Ada akses gratis, gambar, video segala macam, lisensi terbuka dan seterusnya. Mungkin bisa di-post dan dibaca sendiri lebih detailnya. Nah, ini mungkin kalau beberapa yang lain diantaranya ya udah lah ya gitu. Tapi kalau misalnya ini gue coba untuk melakukan video generations karena kan Qwen ini adalah salah satu AI model yang cukup bagus ya. Gue untuk pemahaman, gue ngetes gitu pemahaman multimodalnya atau untuk melakukan generasi seberapa jauh sih di sini ya. Jadi mungkin ini bisa di-post gitu ya. Ini gue bikin short di sini ya. Bikin short video, bikin generasi video pakai QuenChat terus gue upload ke YouTube ya. Jadi kita bisa ngelihat hasilnya. Dan menurut gue hasilnya kayaknya masih kurang bagus deh hasilnya ya dibandingin sama sama suara ChatGPT atau pakai Gemini yang
VO3 tuh masih kurang bagus gitu. Tapi ya ini kan yang Qwen, memang Qwen tuh kuatnya tuh biasanya di chatting-nya, ngobrolnya gitu kan. Tapi kalau misalnya ada lagi nanti gue kasih tahu lagi tentang One gitu yang itu memang kuat banget gitu. Salah satu contender juga dari perusahaan Cina yang bisa bikin AI generation video tuh bagus gitu. Nanti gue kasih lihat lagi di video berikutnya lah. Tapi kalau teman-teman mau ngelihat hasil video generations gue yang di sini itu mungkin bisa dilihat di shortnya yang di sini. Oke, terus habis itu di sini juga ada beberapa modelnya ya. Kita bisa ngelihat model-modelnya, listnya apa aja di sini ya. Sini tinggal buka aja API platform, nanti di sini akan nge-list out semua model-modelnya ya, dari Qwen 3 Max sampai all the way Qwen Image Edit dan ya udah ya sampai sini ya. Ini banyak nih gitu ya. Nah, habis itu di sini juga ada penjelasannya ya. Di sini ada konteks slang, deskripsi dan ya bisa dibaca-baca sendiri, di post dan dibaca-baca sendiri lah. Ini ada capability-nya, image inputnya dan outputnya tuh seperti apa bisa dibaca sendiri. Terus ini ada juga konteks slang juga ya yang bisa dilihat sendiri di table ini gitu kan. Nah, apa sih fungsinya konteks slang ini? Konteks slang ini berfungsi untuk seberapa banyak sih input yang kemudian bisa dimasukkan ke dalam model-model ini gitu kan. Jadi semakin besar konteks slangnya maka dia semakin pintar, semakin ibaratnya kayak memorinya tuh semakin semakin banyak gitu ya, gampangnya gitulah ya. Jadi kalau misalnya gue masukin ini misalnya 262.000 sebenarnya udah gede banget sih. Misalnya gue punya buku apa nih kayak gini, gue punya buku tulis segede ini gitu kan nih, buku tulis kecil ini juz ama misalnya kecil kayak gini, gue masukin ke dalam Qwen gitu, gue scan semua, gue masukin ke dalam Qwen ini, nah dia bisa juga mendigest semua isi buku ini gitu kan. Nah tapi kalau yang 1 juta gitu kan ini, nah ini mungkin size-nya bisa stable gini nih. Nah, ini buku gua nih segini banyak nih, gua masukin semua ke dalam Qwen, nah itu dia bisa nganalisa. Dia bisa nganalisa segitu banyak gitu kan data gitu kan. Makanya jumlah konteks juga ya ini kita harus juga perhatikan jumlah konteks juga gitu. Nah, yang sebenarnya yang paling besar kalau nggak salah saat ini tuh sekitar 1 juta konteks slang. Google Gemini itu sekitar 1 juta juga gitu. Cuman ini Qwen kayaknya udah ngikutin juga nih, udah 1 juta konteks slang, gila. Qwen ini berarti dia udah bisa memahami lebih banyak, kita bisa nginputin lebih banyak data di dalamnya gitu kan. Jadi ya keren lah. Itu sedikitnya tentang model-model yang tersedia di Qwen. Jadi ini banyak sih. Jadi kita bisa pakai banyak dan kita bisa sesuaikan kebutuhan kita apa. Kalau misalnya kita pengen sesuatu yang cepat ya mungkin pakai Qwen 3 Flash aja udah cukup sih ini pakai gini. Tapi kalau kita punya large set of data yang pengen mau dianalisa bisa pakai yang Qwen Plus atau Qwen Flash yang udah support 1 juta konteks window gitu ya. Jadi ini ya sedikitnya tentang teori Qwen Chat. Sekarang kita masuk ke prakteknya. Jadi yang tadi gue udah bilang ya, di sini kita kalau mau login bisa masuk aja ke qwen.ai/home terus masuk try Qwen Chat. Habis itu nanti dia login pakai Gmail account, udah beres lagi gitu doang ya. Habis itu nanti kita bisa masuk kurang lebih tampilannya kayak gini ya, hampir sama kayak ChatGPT lah ya gini. Cuman ini tampilannya lebih sederhana karena di sini nggak ada GPT-an gitu, nggak ada extended version segala macam, cuman begini aja gitu tampilannya. Nah ini cuman dia kapabilitasnya sih menurut gua cukup menarik dan cukup banyak yang bisa kita gunakan dari si Qwen ini. Beberapa diantaranya yang pasti di sini ya, ini banyak nih. Kita bisa melakukan image edit, bisa melakukan web development, deep research, image generation, travel planner, buset. Ini ada use case-nya ada banyak nih kan yang bisa kita lakukan. Gitu. Jadi ada banyak lah use case di sini. Jadi ini yang bisa kita klik. Nah, misalnya kita contohnya mau melakukan image edit gitu. Nah, nanti dia akan pilih tools image edit di sini, lalu bisa di sini juga dia akan ngasih contoh-contoh sampel prompt-nya kayak apa gitu. Jadi itu ya, dia akan memilih tools ini. Atau kita bisa juga pilih beberapa tools di sini ya. Misalnya contohnya kayak di sini ini kita bisa pilih tools thinking, kita bisa pilih tools search. Untuk kalau thinking tuh artinya dia melakukan deep thinking. Jadi kalau misalnya udah memberikan suatu jawaban, dia akan nanya lagi sampai akhirnya dia dapat jawaban yang paling bagus. Kalau search itu artinya dia akan melakukan googling. Search di internet tuh data faktanya tuh kayak gimana, nggak cuma berdasarkan data yang ada di dalam modelnya di Qwen Chat aja gitu. Jadi ini kalau mau dapat hasil yang lebih precise bisa pakai search juga, kemampuan capability search di sini gitu ya. Atau kita mau upload gambar kayak biasa, ini sama aja kayak ChatGPT kan gitu. Juga upload video untuk dianalisa, upload audio juga dianalisa juga bisa dilakukan di sini. Nanti di sini terus habis itu ya udah. Oke, jadi mungkin itu ya sedikit ya user interface. Samping kiri ya sistem navigasi biasa doang, terus chat history. Nah, ini gue coba beberapa hal ya. Yang pertama adalah
Mungkin gua start dari sini dulu ya, blueprint, Q search, oke. Jadi ini gua melakukan image generations ya. Jadi tadi kan kalau misalnya kita mau melakukan image generation, tadi yang di bagian bawah tuh kita pilih aja image generations, nanti kita masukin prompt-nya kayak gimana, lalu abis itu keluar giniannya, aspek rasionya berapa, abis itu ya udah nanti kita tinggal iniin apa, masukin. Nah ini ya, ini gue juga masukin, misal contohnya gue generate kayak gini, Labubu ala-ala, terus blueprint Iron Man tapi keluarnya jadi begini, emang agak aneh gitu kan. Terus habis itu di sini ada generate image of Luffy from One Piece Gear 5, jadi bentuknya kayak begini. Ya kalau soal generasi gambar sama generasi video kayaknya Quen tuh cukup jauh ketinggalannya di sini ya. Meskipun gue udah pakai yang versi latest ya, modelnya tuh yang latest nih Quen 3 Max, tapi tetap aja hasil gambarnya nggak terlalu bagus gitu. Habis itu juga ini kan untuk melakukan image generations ya, atau gue mau generate gambar tuh di sini gitu. Habis itu di sini juga ada image editing. Kalau gue mau melakukan image edit gitu, misalnya di sini gue upload foto perempuan dengan baju merah gitu kan. Terus gue pengen merubah warna bajunya tuh menjadi hitam gitu. Nah ini bisa gue juga bisa lakukan kayak gini, masukin aja promptnya begini, terus nanti dia akan berubah. Nah hasil outputnya menurut gue di sini cukup bagus ya dibandingin sama kalau kita bandingkan sama Nano Banana gitu, hasilnya juga cukup precise ya. Dari mukanya, facial structure-nya nggak ada yang berubah, rambutnya tetap bondol begini, terus juga putihnya sama, terus juga ya baju-bajunya masih pakai face hitam segala macam kayak begini-begini ya. Nah, cuman ini jadi melakukan ini ya, editing ini ke sini berubah jadi begini. Terus tapi masih gue coba lagi untuk bisa ngetes untuk merubah aspek rasionya dia. Jadi kan misalnya ini kan aspek rasionya 9:16. Gue pengen coba ubah aspek rasionya jadi 16:9 gitu. Ternyata nggak bisa gitu. Nah, ini juga agak sedikit tricky di bagian di Nano Banana gitu kan. Cuman ya mungkin ada dengan cara melakukan sedikit tweaking, misalnya gua kasih background gua yang di aspek rasio kayak gitu, ya nanti mungkin dia bisa benerin secara detail gitu. Cuman ya ini gua pakai tes sederhana aja, masukin teks kayak begini dia nggak bisa ngikutin sih gitu. Jadi tapi kalau misalnya buat standar editing kayak begini doang, misalnya kita punya foto pengen ngerubah warnanya berubah jadi kayak begini, itu bisa dilakukan sekarang pakai Quen ini ya. Nah, habis itu kemampuan berikutnya juga di sini ada, kita bisa juga melakukan web searching. Misalnya gua masukin prompt kayak gini, give me latest AI news kayak begini, nanti dia akan ngeluarin hasilnya ya. Di sini lengkap gitu. Jadi dia cari Google, terus dia dapat 9 sources, habis itu dia bikin summary-nya atau bikin kesimpulan dari sumber-sumber tersebut gitu. Nah, hasilnya kayak gini. Misalnya regulatory milestone, habis itu ada industry consolidation dan seterusnya, new platform dan tools gitu. Ini ada Vibes AI. Ada macam-macam ya kayak gini lah. Jadi ini kita bisa melakukan googling dengan lebih efisien. Kalau googling kan kita harus baca dulu satu-satu. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai kayak gini, kita bisa melakukan googling secara lebih efisien karena ya udah tinggal masukin kayak begini, nanti AI akan bikin summary dan AI juga yang akan cari sumber-sumbernya segala macam kayak begini ya. Ini cukup membantu lah kalau buat kita. Sebenarnya di ChatGPT juga ada kayak begini gitu kan. Tapi gua nggak tahu ya sekarang masih gratis apa enggak. Tapi kalau di sini Quen kayaknya sepertinya gratis. Tinggal lu pencet aja tuh search, nanti dia akan melakukan search ini secara gratis gitu ya. Habis itu berikutnya di sini juga ada fungsi deep research. Nah, ini yang menurut gue jadi game changing. Kenapa? Karena kalau lu mau melakukan deep research di ChatGPT gitu, itu ada limitnya, bro. Gue nggak tahu sih di sini ada limitnya apa enggak ya. Terus kalau lu mau melakukan deep research juga di Google Gemini, itu juga ada limitnya kayaknya ya. Balik lagi gue juga nggak tahu di sini ya. Tapi kalau gue ngelihat ini di sini gue melakukan deep research ya, kalau gue bandingkan hasilnya antara Gemini, antara ChatGPT sama ini, bro, ini bagus hasilnya, bro. Jadi kayak ini bener-bener deep research-nya tuh ditujukan untuk para researcher atau akademik, orang-orang akademis gitu ya. Jadi dari bahasanya juga bisa kelihatan nih sih. The artificial intelligence video generation makes in has evolved from nascent field into a complex of fragment ecosystem dan seterusnya. Dan dia kasih juga nih setiap ini tuh ininya referensinya. Jadi kita bisa ngikutin secara detail. Ini gue cuman kasih promptnya kayak begini doang ya. Gue pilih ininya deep research, terus gue kasih promptnya begini. Research about latest AI video generations. Nah, kalau tadi kita melakukan web search kayak begini kan, nah mungkin hasilnya akan sedikit limited gitu kan. Pasti dia nggak akan cari sebanyak resource-nya nggak akan dicari banyak gitu, cuma segini doang. Tapi kalau kita melakukan deep research gitu, itu dia akan mencari sebanyak-banyaknya dari mulai database-nya dia, melakukan googling atau web search juga sampai hasilnya tuh bener-bener precise gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang suka mendapatkan informasi secara utuh,
gitu, atau pengen kalau buat bahasa-bahasa teknis terima-terima aja dan bisa ngerti, ya mungkin ini deep research bisa bisa sangat membantu gitu, karena ini bener-bener enak nih ya. Dia bakalan bikin, deep research planning dulu, dia kayak gitu mapping 2025 ada apa aja, nih Sora 2 keluar tuh kan. Ini Sora 2 keluar kan dia udah tahu loh. VO3, Kling AI, Cinematic Precision, buset. Ini ada juga nih kan tools-tools baru lagi, ada Artista, PPO, Disco, WCAG dan seterusnya. Itu udah banyak di sini kan. Nanti hasilnya ini, nanti dia akan melakukan konversi ini semua ke dalam bentuk PDF yang kemudian bisa kita download ya. Kalau misalnya lo mau bikin skripsi juga based on ini, ya ya udah lo bikin aja begini gitu kan. Nah ini ya, ini salah satu tools lagi di QuenChat untuk bisa melakukan deep research di sini ya. Habis itu berikutnya di sini tadi kan gue udah melakukan image generation, sudah melakukan image editing. Sekarang gue coba tools lainnya lagi, yaitu untuk bisa melakukan video generation. Hasilnya nggak bagus-bagus amat ya. Itu yang tadi gue kasih lihat di shot tuh hasilnya ini ya. Coba gue play nih. Nah itu ya. Nah ini juga nggak ada suaranya ya. Jadi ini cuman totally video generations doang. Gue coba masukin promptnya adalah generate simple 3D animations of movie Finding Nemo ya. Terus habis itu hasilnya begini. Ya jadi dia tidak terlalu detail segala macam, dia bentuknya 3D dan masih banyak yang bentuknya sih bener 3D, cuman dia kayak masih ada banyak hal-hal yang kurang dari hasil videonya segala macam gitu. Ya tapi by the way ini gue nggak enak ya, gak gratis ya, gue nggak bayar apa-apa di sini gitu kan. Jadi kalau teman-teman yang ngebuat pengen bikin video AI generated sederhana kayak begitu kan, mungkin bisa pakai QuenChat ini gitu. Tinggal masukin aja promptnya, pilih video generation di sini, terus pilih aspek rasionya mau berapa ya. Ada 1:1, 3, 4, 16, 9, 9, 16 itu bisa dipilih nanti dari hasilnya. Kemudian ya udah jadi hasilnya videonya kayak begini. Cuma masukin prompt kayak begini doang gitu. Ya, jadi itu sih beberapa ya use case atau studi kasus yang bisa kita pakai untuk kalau misalnya kita mau pakai platform QuenChat ini gitu ya. Buat gue pribadi sih ya, kalau misalnya platform ini gitu kan, gue ngelihat ini sebenarnya Quen ini tuh dia open source ya. Jadi sebenarnya kita bisa ngejalanin software ini mesin ini di komputer kita kalau kita punya VGA yang gede yang bagus gitu kan. Tapi ya ini ada platform QuenChat-nya juga gitu kan. Jadi ya daripada pakai komputer lu pribadi mendingan pakai servernya mereka kan gratis gitu. Tapi ya itulah sedikitnya beberapa use case, study case yang kita bisa pakai gitu kan. Ya kalau mau buat kebutuhan misalnya kayak content creations, lu mau bikin ideations, ide-ide apa sih yang menarik ya lu bisa pakai chat ini gitu kan. Atau lu mau bikin generate gambar lah, lu mau generate video, alternatif kalau ChatGPT bermasalah segala macam, Gemini bermasalah, ya lu bisa pakai QuenChat ini gitu kan. Ya mungkin itu aja sih yang bisa gue sampai di video kali ini, yang mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bantu share, like, sama komen. Terus juga ada website gue juga dari sundar.com yang mau ngobrol-ngobrol bisa lihat sana ya. Thanks semua nonton. Oke, bye.